Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan hari ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut ya untuk materi hari ini, yaitu benda-benda ergastik dalam sel tumbuhan. Nah, apa sih benda ergastik itu? Nanti kita akan pelajari dan bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi benda ergastik itu macam-macam ya bentuknya. Kenapa sih harus ada benda ergastik dalam sel tumbuhan begitu ya? Fungsinya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi di dalam sel makhluk hidup ya, khususnya sel tumbuhan, selain banyak dijumpai adanya benda-benda protoplasmik atau yang benda hidupnya begitu ya, juga terdapat benda-benda non-protoplasmik atau yang tidak hidup, disebut dengan benda ergastik. Nah, benda-benda ini terdiri dari substansi yang bersifat cair ataupun padat begitu. Nah, biasanya benda-benda ergastik ini merupakan hasil dari metabolisme sel. Nah, teman-teman masih ingat nggak ya, apa sih metabolisme sel? Hasil dari metabolit. Nah, ya, hasil dari metabolisme berupa metabolit begitu ya. Nah, benda ergastik ini termasuk dari hasil metabolitnya begitu. Nah, di dalam sel tumbuhan itu kan ada namanya benda hidup dan tak hidup. Yang tak hidup disebut ergastik, yang hidup disebut benda protoplasmiknya begitu. Nah, sekarang saya pengen ya teman-teman tuliskan di kolom komentar contoh dari benda protoplasmik dan benda yang non protoplasmik, minimal 2 ya. Minimal 2. Gampang sekali ya, kalau teman-teman kemarin memperhatikan pasti sudah tahu. Benda hidup yang ada di dalam sel itu biasanya berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel tersebut. Jadi bisa tambah besar, tumbuhannya juga tambah tinggi, tambah berkembang seperti itu. Oke teman-teman, silahkan tulis dulu ya di kolom komentar supaya teman-teman dapat nilai tambahan. Sudah? Oke, jadi salah satu ya, saya berikan contoh salah satu dari benda non protoplasmik atau benda protoplasmik itu adalah misalkan protein, lemak, karbohidrat seperti itu. Kalau non protoplasmik ini misalkan adanya kalsium oksalat, pati. Nah, itu adalah contoh dari benda tidak hidup. Nah, dari fungsi benda ergastik ini biasanya untuk pertahanan, pemeliharaan struktur sel, kemudian juga sebagai penyimpanan cadangan makanan, terletak di bagian sitoplasma, dinding sel maupun di vakuola. Nah, benda ergastik ini ada yang bersifat padat dan cair ya. Kalau yang padat ini biasanya berupa amilum, aleuron, kalsium Ca oksalat, kemudian kalsium kalsik dan juga sistolit. Nah, ini ya, teman-teman ingat nggak nih? Ini contoh dari gambaran pati ya. Pati apa? Ada yang tahu? Sebelah kiri ini adalah contoh dari pati. Yuk silahkan tulis yuk, cepet-cepetan. Ya, contoh dari pati kentang ya, pati kentang. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ya, ini adalah gambaran dari sel dari wortel ya, dari wortel yang di dalamnya juga terdapat Ca oksalat. Kemudian benda ergastik yang bersifat cair atau lendir ini dari hasil tambahan metabolisme yang bersifat anorganik atau organik atau anorganik yang terdapat di dalam cairan sel berupa zat-zat yang larut di dalamnya, antara lain asam organik, karbohidrat, protein, lemak, gam, lateks tanin, antosian, alkaloid, minyak eteris atau minyak atsiri dan Hertz yang ditemukan dalam sitoplasma atau vakuola. Nah, contohnya ini ya, teman-teman. Ini gambaran dari benda ergastik yang berbentuk cair. Selanjutnya amilum ya, amilum atau pati. Nah, biasanya amilum atau pati ini digunakan sebagai cadangan makanan.
Nah, pada setiap jenis tumbuhan, butir amilumnya ini biasanya beda-beda ya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang lonjong, seperti itu. Kemudian, adanya perbedaan bentuk dan susunan butir amilum ini karena adanya hilus, teman-teman. Hilus ini adalah titik permulaan terbentuknya butir tepung. Jadi, di setiap butir tepung ini biasanya ada hilusnya. Nah, berdasarkan letak hilus, butir amilum ini dibedakan menjadi dua. Ada yang konsentris, ada yang eksentris. Kalau konsentris, ini hilusnya ada di tengah, jadi ada di pusat dari pati. Kalau eksentris, dia hilusnya ada di tepi, seperti gambaran pada kentang tadi ya. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah hilus, ini dibagi menjadi 3. Ada monoadelf, kemudian ada setengah majmuk atau diadep, kemudian ada polyadelf ya. Jadi kalau yang mono berarti hilusnya ada 1, kalau setengah majmuk itu biasanya ya setengah, ada 2 tapi separuh begitu ya. Nah, biasanya hilusnya ini ada 2 yang masing-masing dikelilingi oleh lamela. Kalau poli ini hilusnya berjumlah banyak, lebih dari 2 begitu. Nah, bila jumlahnya sampai berdesakan di dalam sel, maka sisi-sisinya akan membentuk sudut. Dan pada beberapa tumbuhan seperti jagung, padi, ini butir amilumnya tipenya adalah majemuk. Kemudian kalau pati kentang ini biasanya pada garis tengahnya 70-100 mm, kalau jagung 12-18 mm. Nah, pada amilum ini terdapat lamela ya. Lamela ini dia akan mengelilingi hilus ya. Hilus itu di titik pusat ya, titik pusat di tengah. Kalau lamelanya dia yang akan mengelilingi hilusnya. Nah, adanya lamela ini disebabkan karena waktu pembentukan amilum. Tiap lapisan ini berbeda kadar airnya sehingga indeks pembiasannya berbeda. Lamela ini akan hilang apabila dibubui alkohol, sebab air akan diserap oleh alkohol sehingga indeks pembiasnya menjadi sama. Di bagian tengah amilum ini kadang tampak seperti terkerat ya. Peristiwa ini disebut dengan korosi, jadi kayak semacam pecah begitu ya. Hal ini biasa terjadi pada butir amilum dalam biji yang sedang berkecambah. Sedangkan peristiwa retak di tengah butir amilum ini dikarenakan kepekatan di bagian tengah butir amilum yang berkurang. Nah, ini ya, ini contoh dari kentang tadi ya. Jadi hilus atau hilum dia berada di tengah seperti ini. Di tengahnya kemudian ada yang mengelilingi hilus. Ini namanya adalah lamela, teman-teman. Ya, lamelanya ini. Nah, jadi pati ini merupakan karbohidrat ya yang muncul dalam bentuk butiran yang berwarna hitam kebiruan apabila diberi yodium. Jadi teman-teman kalau mau screening awal untuk mengetahui apakah dalam sampel yang teman-teman punya ini mengandung pati, bisa teman-teman tambahkan yodium, ditetesi yodium. Jika akan terjadi perubahan warna hitam kebiruan pada mikroskop, kita lihat pada mikroskop butir patinya berubah, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah pati begitu. Kemudian dibentuk pertama kali dalam kloroplas, selanjutnya dipecah dan dalam bentuk gula ini dipindah ke jaringan-jaringan yang digunakan sebagai cadangan makanan dan akan disintetis kembali menjadi amiloplas. Nah, ini tadi udah ya, jadi butir pati yang tadi dari lapisan yang mengelilingi satu titik disebut hilum atau hilus, yang ini tadi ya, yang ada di tengah. Nah, ini contoh bentuk-bentuk bentuk pati yang ada di dalam mikroskop ya teman-teman. Ini contoh dari pati jagung, kemudian ada kurkuma, ada pati beras, ini ada gandum ya, ini ada pati maranta. Nah, ini contoh spesifiknya dari jagung begitu ya. Jadi besok kalau ujian keluar ya, kalau kalian melihat bentuk pati yang tidak beraturan ya, seperti ini tidak beraturan, dan di tengah-tengahnya itu dia pecah, ada pecah begitu ya, retakan, ada retaknya ini banyak, ada retak banyak seperti ini, bisa dipastikan bahwa pati tersebut adalah punya si jagung.
Nah, sekarang kita bedakan antara pati jagung dengan pati singkong. Ya, kita lihat ya, pati jagung dia retakannya banyak di tengah dan bentuknya itu tidak beraturan, ada yang segitiga, ada segi 4, kemudian segi 5, tidak beraturan seperti itu ya. Beda halnya dengan pati singkong. Kalau singkong itu pasti bulat ya teman-teman. Biasanya dia bentuknya bulat dan retakannya biasanya hanya sedikit, bisa 2-3 saja cabangnya. Kalau jagung dia retakannya lebih banyak. Tolong diperhatikan ya biar tidak salah. Kemudian pati kentang ya, pati kentang sudah sangat familiar ya, karena sangat jelas, biasanya bentuknya lonjong, ada yang bulat, tapi di tengah-tengahnya itu pasti ada hilus yang terlihat sangat jelas dan juga lamelanya. Kemudian pati beras ini ya, pati beras dia berbentuk bergelombor ya. Kemudian kita akan bahas tentang aleuron ya. Jadi kalau aleuron ini biasanya juga terdapat pada pati ya, ada juga di pati, tapi tidak mesti ya, tidak mesti. Kalau kita identifikasi sama-sama menggunakan iodium, kalau aleuron ini berwarnanya kuning coklat, kalau pati itu berwarna biru. Nah, biasanya aleuron ini ya, dia berada di vakula, berada di dalam vakula yang berisi protein, garam, lemak yang kemudian akan mengkristal. Nah, vakula yang berisi kristal ini disebut dengan aleuron. Pada biji padi dan jagung, butir-butir aleuron ini terletak di dalam sel jaringan endosperm yang terletak paling luar. Lapisan ini disebut dengan lapisan aleuron. Kemudian lapisan ini biasanya akan terbuang bila mencuci beras terlalu bersih ya sebelum dimasak. Jadi ada beras yang kalian cuci itu, jika mencucinya terlalu bersih maka lapisan aleuronnya akan hilang begitu. Kemudian pada biji jarak, aleuron ini tersebar dan berukuran besar. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Tadi aleuron jika diidentifikasi menggunakan iodium, maka dia akan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian protein ya, protein ini merupakan amorf ya, bentuknya amorf, terdapat pada lapisan endosperm paling luar yang disebut lapisan aleuron. Biasanya juga terdapat pada jenis biji-bijian. Protein ini berbentuk kristal kuboid yang ditemukan dalam sel parenkim perifer, pada umbi kentang, dan dalam parenkim buah kapsikum. Kemudian ada lemak, minyak, dan juga lilin. Nah, ini juga sering dijumpai pada biji dan buah. Pada suhu normal, lemak akan berbentuk padat dan berbentuk minyak pada suhu cair ya. Kemudian suhu normal dalam artian gini, suhu normal dia berbentuk padat, kalau suhunya panas maka dia berbentuk cair. Lemak dan minyak ini dapat dihasilkan oleh aleolopas atau sterosom. Contohnya lilin cair yang dihasilkan oleh kotyledon pada biji jojoba ya. Nah, ini juga contoh dari minyak zaitun. Minyak zaitun ini juga termasuk benda ergastik yang berbentuk cair yang ada di dalam sel ini ya. Kemudian kalsium Ca oksalat ya, kristal Ca oksalat. Nah, biasanya kristal ini merupakan hasil tambahan yang terjadi pada berbagai proses metabolisme. Yang paling sering ditemukan adalah kristal garam kalsium, terutama Ca oksalat ya. Ca oksalat merupakan hasil akhir atau hasil sekresi dari suatu pertukaran zat yang terjadi dalam sitoplasma. Ada yang menduga bahwa asam oksalat bebas merupakan racun bagi tumbuhan karena diendapkan berupa garam Ca oksalat. Kristal ini terdapat di dalam plasma atau vakuola sel dan larut dalam asam kuat. Bentuk dari kristal Ca oksalat ini macam-macam ya. Ada yang berupa kristal panjang, jika padat serta ditemukan sendiri-sendiri disebut stiloid. Ada juga yang kristal tunggal besar, contohnya pada jeruk. Kemudian ada juga yang berbentuk pasir, ini pada daun amaranthus ya, amaranthus apa? Pada daun bayam. Kemudian ada yang berbentuk jarum atau rafida, ini pada contohnya pada Mirabilis jalapa, ada aloe sp dan juga pada nanas.
ada yang berbentuk roset atau berbentuk bintang. Contohnya pada Datura matel. Datura matel itu adalah kecubung. Kemudian ada juga yang berbentuk piramid. Kemudian ada yang berbentuk trus jika dia berkelompok bentuk bulat. Kemudian kristal dapat ditemukan dalam sel yang sama rupanya dengan sel sekelilingnya atau terdapat pada sel yang khusus berbeda dari sel lainnya yang disebut dengan ideoplas. Nah, ini contoh ya, contoh kristal dan benda silika. Ya, jadi merupakan kelebihan bahan organik dalam sel yaitu pada garam kalsium berbentuk kristal dan juga silika. Yang paling umum adalah kristal kalsium oksalat yang ada dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk-bentuk kristal oksalat ya, tadi sudah ada prisma, kemudian trus, bentuk pasir, bentuk jarum, begitu. Nanti kita akan lihat contoh gambarnya begitu ya. Kalau yang ini berbentuk jarum ya, ini berbentuk jarum pada sansevieria. Tahu ya teman-teman sansevieria? Sansevieria itu semacam tanaman hias untuk membuat ruangan menjadi lebih segar begitu. Dia akan menyerap, biasanya menyerap udara-udara yang kotor begitu. Kemudian ini adalah hasil pengamatan pada benda ergastik. Ini contohnya pada daun nanas ya. Ini diamati pada daun nanas. Ketika ini diperbesar, ini sebenarnya kelihatan sih ya. Di sini ada Ca oksalat berbentuk jarum. Kemudian ini pada daun teh ya, pada daun teh ini ada Ca oksalatnya juga berbentuk prisma. Kemudian ini ada kecubung ya, kecubung tadi Datura matel, dia berbentuk trus ya teman-teman. Trus itu berbentuk kristal tapi dia bergerombol membentuk bulatan ya. Ini setiap sel ini ada Ca oksalat berbentuk trus ini ya. Kemudian ini juga sama berbentuk trus ya. Yang putih-putih ini pada daun melinjo ya. Pada daun melinjo, makanya orang yang kena asam urat biasanya pantangannya adalah makan daun melinjo atau turunannya. Baik itu di buah melinjo juga sama ya. Karena di sini mengandung kristal kalsium oksalat. Sehingga nanti akan membuat asam uratnya semakin naik dan membuat kakinya akan sakit. Biasanya seperti itu karena tingginya kadar polin. Sama ya ini ya tadi ya. Ini contoh dari lidah buaya ya. Dari lidah buaya yang bagian bawah ya, bagian dekat batang ini dilihat diamati akan adanya Ca oksalat berbentuk jarum ya. Kemudian ini adalah Ca oksalat bentuk pasir ya pada daun bayam. Bayam juga tidak boleh ya dimakan oleh orang-orang yang mempunyai tinggi purin atau asam uratnya yang tinggi. Kemudian ini contoh dari Ca oksalat dari buah jeruk ya, dari buah jeruk. Ini bentuknya adalah prisma tunggal besar. Nah, ini juga ini perbesaran dari Ca oksalat yang berbentuk trus teman-teman. Jadi kalau diperbesar lagi bentuknya seperti ini ya. Ini yang tadi berbentuk jarum. Kemudian ini pada jeruk ya, pada jeruk ini kristal tunggal prisma ya, kristal tunggal besar. Ini juga berbentuk prisma. Nah, biasanya ya, kristal ini dapat dijumpai pada sel khusus yang disebut dengan ideoplas. Pada beberapa tanaman, misalkan zebrina ya, ideoplas berisi jarum rafida yang membentuk deretan panjang. Nah, teman-teman tahu ya zebrina ya. Jadi daunnya ini mirip dengan bentuk zebra begitu. Jadi belang-belang ya. Kemudian benda silika terbentuk dalam epidermis tumbuhan seperti Gramineae, Cyperaceae, Palmae, dan sel-sel jari-jari empelur, dan parenkim aksial kayu beberapa tumbuhan dikotil, contohnya Lauraceae. Kemudian tanin ya. Tanin ini merupakan derivat fenol yang heterogen, tampak sebagai massa granula ya, atau benda-benda berwarna kuning, merah, atau coklat. Nah, tanin ini biasanya dijumpai pada bagian yang berbeda pada tumbuhan, khususnya pada daun, periderm, jaringan pembuluh,
buah muda, kulit biji, dan dalam jaringan yang terserang patogen. Biasanya juga dijumpai pada sel-sel khusus yang terpisah, misalkan pada idioblast. Nah, sekarang saya pengen teman-teman cari ya. Jadi videonya boleh di pause dulu. Silakan teman-teman cari tugas individu ya. Saya tunggu sekarang. Tuliskan satu tanaman yang mengandung senyawa tanin ya. Jadi boleh tanamannya bebas, tapi tidak boleh kopas dari temannya. Jadi yang kopas sama persis kata-katanya nilai tidak akan saya ambil. Jadi saya anggap tidak mengerjakan begitu. Gampang ya, hampir semua tanaman itu pasti ada taninnya. Jadi teman-teman tinggal searching aja di Google tanaman yang mengandung senyawa tanin. Nah, silahkan tulis tanaman tersebut. Dan ciri-ciri dari tanin ini apa sih ya? Tanin ini mempunyai ciri seperti apa pada tanaman tersebut? Nah, nanti akan ada nilai tambahan atau nilai poin plus buat teman-teman yang bisa mengerjakan tugas dari saya. Baik, silahkan teman-teman kerjakan. Boleh video di pause dulu. Kalau sudah, nanti silahkan jawab, tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pigmentasi ya. Jadi pigmentasi ini umumnya dijumpai pada plastida dan vakuola. Warna hijau ditemukan oleh klorofil yang terdapat pada kloroplas. Warna kuning merah ditimbulkan pada karotenoid. Nah, biasanya karotenoid ini umumnya ada pada buah yang berwarna orange ya. Kalau klorofil biasanya ya dia ada di bagian-bagian yang berwarna hijau. Nah, umumnya karotenoid ini ditutup oleh kloroplas dan akan tampak bila kloroplas sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, flavonoid contohnya antosianin ya, antosianin, flavan, flavonol ya, umumnya terdapat pada vakuola. Biasanya flavonoid ini memberikan warna merah, merah muda, ungu, biru begitu. Jadi buah-buahan atau bunga ya, buah misalkan buah naga itu ya, buah naga itu kan berwarna merah ya, jadi di situ ada kandungan flavonoidnya gitu, ada pigmen antosianinnya. Kemudian ada juga yang berwarna ungu ya, contohnya apa? Misalkan pada bunga telang. Nah ya, bunga telang itu berwarna ungu kan ya, di situ pigmennya sangat tinggi ya kadar flavonoidnya. Kemudian flavon atau flavonol menyerap daerah UV sehingga dapat dilihat oleh insekta dan menyebabkan daun mahkota bunga berwarna gading yang transparan. Nah ini ya teman-teman, ini adalah contoh dari pigmen warna ya. Kalau yang merah ini adalah antosianin ya, yang hijau ini adalah klorofil ya, klorofil yang ada dalam kloroplas. Kemudian ini pigmen orange ya, ada kromoplas tadi ya, biasanya terdapat pada buah wortel. Nah sekarang teman-teman ada tugas ya, tugasnya ini dikerjakan selama jam perkuliahan, jadi harus selesai sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi misalkan yang pagi jam 7 sampai jam 9 berarti harus selesai jam 9. Nah tugasnya ya, ini tugas individu, mencari jurnal. Nah teman-teman harus mulai belajar mencari jurnal. Karena apa? Karena nanti sampai akhir semester teman-teman akan sering bertemu dengan jurnal-jurnal. Karena untuk skripsi atau KTI atau tugas akhir itu biasanya kalian akan diminta untuk mencari jurnal. Nah untuk itu mulai sekarang harus latihan ya, harus bisa membedakan ciri-ciri dari jurnal dengan skripsi atau tugas akhir ya. Jadi kalau jurnal itu harus ada apa teman-teman? Harus ada penerbitnya, misalkan Jurnal Farmasi Indonesia, jurnal biomedik seperti itu. Jadi harus ada nama jurnalnya, bukan tertulis skripsi ya, tidak boleh. Jadi tugasnya ini harus mencari jurnal, bukan mencari tugas akhir ya. Selain nama jurnal pasti ada nama penulisnya, kemudian correspondingnya,
emailnya. Kemudian biasanya ciri-ciri jurnal itu ada kolom ya, kolom penulisannya biasanya ada dua kolom begitu. Kemudian selain itu ada ISSN-nya ya, ada volumenya. Nah, ciri-cirinya seperti itu, jadi teman-teman harus bisa membedakan. Nah, cari jurnal nanti tentang benda ergastik teman-teman. Jadi hari ini kan teman-teman sudah mempelajari banyak sekali benda ergastik, ada yang padat, ada yang cair. Nah, silahkan cari jurnalnya satu aja. Jadi cari satu, misalkan ketemu minyak atsiri ya, kalau nggak minyak atsiri atau minyak zaitun tadi ya, minyak zaitun kan termasuk benda ergastik yang ada dalam sel berbentuk cair. Nah, di situ teman-teman cari, kemudian kalian resum itu kalian membuat rangkuman dari jurnal tersebut ya. Jadi dari jurnal tersebut kalian bisa mendapatkan apa begitu. Nah, resum tersebut ini maksimal 2 halaman aja ya, diketik aja, nggak usah tulis tangan ya, diketik aja. Kemudian alangkah lebih baiknya jika jurnal tersebut itu ada gambarnya, jadi biar teman-teman bisa jelas dalam menuliskan begitu, menuliskan resumnya. Misalkan ada gambar dari sel yang ada minyak atsirinya atau minyak zaitunnya begitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam membuat resum. Nah, diusahakan setiap mahasiswa ini jurnalnya harus beda ya. Jadi untuk itu setiap mahasiswa yang sudah mendapatkan jurnalnya, silahkan tulis di kolom komentar judul dan linknya. Jadi kan kalian copy aja, copy yang bagian atas ya, link dari jurnal tersebut. Kalian copy dan tulis judulnya pada kolom komentar supaya tidak sama dengan temennya begitu. Nah, tugas dikumpulkan maksimal hari ini sesuai jam kuliah pada Google Classroom. Nanti akan saya buatkan link tugas begitu. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan ya teman-teman. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat materi-materi untuk kalian ke depannya. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.